Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Haji Sofiullah MZ, SAG MAG. Kemudian teman-teman rekan-rekan perjuangan sekalian yang saya banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya atas mata kuliah Pemikiran Kalam Modern dan Kontemporer dengan judul Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawi, ditulis dan disusun langsung oleh saya, Rahmat Effendi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawi hidup pada tahun 1276 Hijriah hingga 1334 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1860 Miladiah hingga 1916 Miladiah. Sekilas biografi. Ulama besar dan karismatik ini lahir di Kototuo, Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Nama aslinya adalah Ahmad Khatib bin Abdul Latif bin Abdullah bin Kalan Al-Minangkabawi Al-Jawi. Terkait dengan tempat kelahirannya ini adalah reka ulang terhadap atau mengikuti wilayah administrasi pemerintahan Sumatera Barat kekinian. Padahal pada jauh sebelum itu, pada masa Ahmad Khatib lahir sendiri, belum ada itu disebut kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi di Sumatera Barat itu sendiri. Lanjut, beliau lahir pada hari Senin 6 Dzulhijjah 1276 Hijriah, bertepatan pada tanggal 26 Mei 1860 Miladiah. Ayahnya bernama Abdul Latif, sering dipanggil dengan sebutan Buya, sebagai panggilan kehormatan bagi seorang yang dalam ilmu agamanya, yang dalam ilmunya di ranah Minangkabau. Sedangkan ibunya bernama Limba Urai, yang berasal dari Kototuo, Balai Gurah Agam, yang sama dengannya. Ahmad Khatib adalah anak pertama, anak sulung dari 5 bersaudara yang berpendidikan dan keturunan yang taat beragama. Adapun Syekh Ahmad Khatib sendiri wafat pada hari Senin jam 9 malam setelah sholat Isya pada tanggal 9 Jumadil Awal 1334 Hijriah, bertepatan pada tanggal 13 Maret 1916 Miladiah di kota Mekah Al-Mukarramah. Semasa kecil hingga dewasa, Syekh Ahmad Khatib dididik langsung oleh sang ayah, Syekh atau Buya Abdul Latif, yang menjadi seorang ulama dan cendekiawan muslim terkemuka pada waktu itu. Pada usia 12 tahun, Ahmad Khatib sang ayah beserta keluarga melakukan perjalanan haji ke Mekah Al-Mukarramah. Setelah melaksanakan musim haji pada tahun tersebut, ayah dan keluarga langsung pulang. Tidak bagi Ahmad Khatib, dia menimba ilmu agama dan ilmu lainnya di Masjidil Haram. Di antara gurunya adalah Syekh Abdul Hadi, Syekh Umar Shatta, Syekh Bakri Satta. Setelah belajar di Mekah, Ahmad Khatib kembali ke kampung halamannya. Di sana dia tetap menimba ilmu kepada ayahnya, Buya Ahmad Latif. Akan tetapi kerinduan akan Mekah dan Masjidil Haram membawanya selalu berdoa untuk kembali ke sana. Setiap kali sholat dan pada sholat malamnya dia selalu berdoa untuk kembali merindukan Mekah dan Masjidil Haram. Berkelang 2 tahun, akhirnya dia dijemput oleh Syekh Umar Shatta yang kala itu berkunjung ke Padang. Akhirnya Ahmad Khatib dapat kembali ke Mekah. Doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke Mekah Al-Mukarramah. Setiba kembali di Mekah, dia menjadi pelajar dan sekaligus mengajar di Masjidil Haram. Melihat kecerdasan dari Ahmad Khatib, Syekh Salih Al-Kurdi menikahkannya dengan putrinya bernama Khadijah. Karena Khadijah meninggal, kemudian dia dinikahkan kembali dengan putri sulungnya yang bernama Fatimah. Dari Fatimah, dia dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 1298 Hijriah, Ahmad Khatib resmi diangkat menjadi pengajar tetap di Masjidil Haram dalam usia 38 tahun. Kemudian dia diangkat menjadi ulama besar mazhab Syafi'i dan mulai menjadi imam dan khatib di Masjidil Haram.
Beliau adalah ulama yang produktif. Syekh Ahmad Khatib telah menulis banyak buku. Setidaknya terdapat 47 karyanya yang telah dibukukan dalam berbagai disiplin ilmu. Selain dia belajar secara langsung kepada sang guru, dia juga belajar secara otodidak. Tidak hanya dalam disiplin ilmu agama, melainkan ilmu umum dan kealaman juga dipelajari olehnya, seperti ilmu berhitung, hisab, astronomi, falak, dan kebumian geografi. Ini ada suatu hal yang sungguh sangat mencengangkan, bahwasanya ada kalangan non-Arab yang dapat menjadi pelajar, menjadi imam sekaligus khatib di Masjidil Haram. Merupakan prestasi yang luar biasa yang dilakukan oleh orang di luar Arab. Semasa kiprahnya menjadi pengajar dan ahli agama, Syekh Ahmad Khatib sangat memberikan perhatian besar bagi kampung halamannya Indonesia yang kala itu masih Hindia Belanda, terkhusus wilayah Minangkabau. Dia prihatin terhadap sikap beragama dan berilmu yang taklid dan masih banyak terdapat bid'ah, khurafat serta tahayul. Bahkan perilaku kesyirikan tidak jarang dilakukan, yang dalam hal ini disingkat dengan TBC plus M. Hal ini membuat dia banyak menulis secara tentang tauhid, karena bagi Syekh Ahmad Khatib, tauhid adalah kunci dalam mendalami semua ilmu. Dengan tauhid pula manusia hidup. Tidak mungkin seluruh isi kehidupan manusia terpenuhi dengan TBC plus M yang mencampurkan antara yang benar al-haq dan yang salah batil. Mesti ada pemurnian dan pembenaran terhadap konsep-konsep ajaran Islam. Kita lihat di sini bahwasanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau, walau dia jauh berada di Mekah nun jauh di sana, akan tetapi dia tetap memberikan perhatian yang besar terhadap tanah kelahirannya, tanah Melayu, kemudian utamanya Minangkabau sebagai darahnya. Akan tetapi hal itu dia lakukan melalui jarak jauh. Kemudian sikap hidup manusia yang sangat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kasat majbur tanpa ada usaha ikhtiar juga keliru, karena agama sendiri melalui doktrinnya Al-Quran dan As-Sunnah memerintahkan untuk berilmu dan mengusahakan diri demi kehidupan, tidak melupakan dunia walau orientasinya adalah akhirat. Itulah pentingnya menuntut ilmu. Jika umat Islam ingin maju, maka ilmu harus dikedepankan, dilandasi dengan tauhid yang murni. Ilmu akan terarah, karena perkara dunia dan akhirat bukan hanya ilmu agama saja, melainkan ilmu dunia perlu dikuasai. Oleh karenanya pintu ijtihad tidak boleh tertutup. Dalam hal ini Syekh Ahmad Khatib sendiri dalam pemilihan kalamnya yang kala itu berada di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah, dia betapa menjadi itibar bahwa kita betapa pentingnya tauhid itu ditegakkan. Karena dengan tauhid maka manusia hidup, maka manusia dapat menimba ilmu dengan sebaik-baiknya. Dan juga betapa pentingnya menuntut ilmu itu. Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd, Allah menyebutkan innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidaklah Allah akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Jalannya adalah dengan berilmu, menuntut ilmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertegasnya, talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim, setiap orang Islam. Kemudian ada juga yang menyebutkan talabul ilmi wala bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Talabul ilmi minal mahdi ila lahdi, tuntutlah ilmu sejak ayunan hingga liang lahat. Betapa pentingnya menuntut ilmu sehingga menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Dengan ilmu maka manusia akan terarah kehidupannya. Kemudian mengenai zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bagi Syekh Ahmad Khatib tidak perlu untuk diperselisihkan. Itu semua benar adanya, wajib bagi setiap orang beriman untuk meyakininya. Dalam hal ini Syekh Ahmad Khatib sendiri, sebagaimana diketahui, dia berada di daerah Hijaz yang kala itu telah berkembang pemikiran yang dibawa oleh Syekh Abdul Wahab. Sebelum-sebelumnya jauh-jauhnya telah ada pemikiran yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah, kemudian ada pula dari murid Ibnu Taimiyah itu sendiri, yaitu Syekh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Dari sanalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau menimba ilmu, walaupun tidak bertemu langsung tapi melalui perantara muridnya, sanad keilmuan bersambung.
bahwasannya pemikiran mereka di Hijaz, daerah Hijaz, tidaknya memiliki corak pemikiran yang skriptualis. Artinya mereka termasuk golongan orang-orang yang eksoteris, melihat secara zahir apa yang ada dalam teks dan tidak memperhatikan bagaimana maksud teks atau makna esoteris di balik teks tersebut. Sehingga hal demikian dapat dibenarkan dalam arti pemahaman atau perspektif mereka. Paradigma mereka berpikir memandang sesuatu sebagaimana apa ada yang terdapat dalam teks. Sebagaimana dalam Al-Quran menyebutkan sifat Allah, Asmaul Husna dan sebagainya, maka seperti itulah yang kita percayai dan kita yakini dan diimani, dan itu wajib diimani, diyakini oleh umat Islam. Berikutnya masuk dalam kritik. Salah satu kritik pula yang serius digencarkan pada tanah kelahirannya oleh beliau adalah terlalu pesatnya perkembangan konsep hidup tarekat yang bagi Syekh Ahmad Khatib melancing dari ajaran Islam. Syekh Ahmad Khatib sendiri sampai menjatuhkan fatwa bid'ah atas konsep tarekat Naqsabandiyah yang kala itu bagian menjamur di tanah Melayu. Berbagai polemik juga digencarkan oleh Syekh Ahmad Khatib dari Mekah atas konsep beragama ulama Nusantara, seperti polemik dengan Syekh Utsman Batawi, Syekh Khatib Ali, dan Syekh Sa'ad Munqah. Di antara itu pula ada ulama membelanya seperti muridnya sendiri Buya Abdul Karim Amrullah. Begitu banyak polemik-polemik yang sebenarnya berasal dari pandangan Syekh Ahmad Khatib sendiri atas konsep-konsep ajaran agama, kehidupan beragama yang dijalankan oleh umat Islam di Nusantara kala itu, utamanya di tanah Melayu dan Minangkabau, yang berbau tarekat, yang bagi Syekh Ahmad Khatib menurut paradigmanya sendiri, pola pikirnya sendiri, itu adalah bid'ah karena tidak diajarkan oleh Nabi. Itu menurutnya. Itulah mengapa dia berpolemik dengan mereka ini seperti Syekh Utsman Batawi, Khatib Ali, Syekh Sa'ad Munqah. Mereka pada umumnya adalah murid-murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ketika di Masjidil Haram. Tetapi terdapat silang pendapat, perbedaan pendapat itu adalah hal lumrah dalam agama Islam. Dari sekian banyak dia berpolemik, ada pula di antara muridnya yang membelanya, yaitu Buya Abdul Karim Amrullah, yang dia adalah ayah daripada Buya Hamka itu sendiri. Kritik yang ketir dilancarkan oleh Syekh Ahmad Khatib adalah terhadap praktek ibadat tarikat seperti dikir dan doa yang menyebut-nyebut membayangkan wajah guru, syekh atau mursyid yang dinilainya bid'ah. Kemudian sikap hidup yang mengagung-agungkan dan menggantungkan diri kepada seseorang yang memiliki kuasa adalah perbuatan syirik dan kafir. Meskipun demikian, bukan berarti semerta-merta Syekh Ahmad Khatib anti terhadap tasawuf dan tarikat. Sebagaimana Ibnu Taimiyah yang mengkritik tasawuf juga menerimanya. Demikian pula Syekh Ahmad Khatib, dia menerima tasawuf sebagai bagian dari ajaran Islam dalam maka memberikan makna batin dan spiritualitas dalam ibadah dan kehidupan seorang muslim. Karena jika ibadah yang dikerjakan tidak dirasakan oleh batin, maka sia-sia saja apa yang telah dilakukan. Dalam hal ini, sebagaimana gurunya Ibnu Taimiyah, dia pada satu sisi Ibnu Taimiyah mengkritik tasawuf, dan di sisi lain dia juga menerima tasawuf sebagaimana disebutkan dalam buku Ibnu Taimiyah, yaitu Fikih Tasawuf. Maka mengikuti dari gurunya itu pula, Syekh Ahmad Khatib mengikuti apa yang diajarkan olehnya tersebut. Syekh Ahmad Khatib mengkritik beberapa hal dari praktek tasawuf dan tarikat dan juga menerimanya. Karena penting juga, karena dalam ibadah itu ada pengalaman eksoteris dan pengalaman esoteris. Pengalaman eksoteris itu yang dilaksanakan oleh jasad kita, raga kita yang dirasakan oleh. Akan tetapi perlu juga ibadah tersebut dirasakan oleh hati. Karena Islam tidak hanya jasmani saja, rohaniah juga. Jasmani dituntut untuk melakukan pembersihan, melakukan ibadah, praktek-praktek kegiatan lainnya, tetapi juga harus dirasakan oleh rohani. Karena rohani yang paling utama dalam kehidupan. Berikutnya dalam hal tradisi yang dikritik oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ada sistem adat di Minangkabau yang kala itu masih banyak terdapat takhayul dan penuh dengan kesyirikan. Ini penting karena bagi Syekh Ahmad Khatib sendiri, di wilayah Minangkabau yang kala itu walaupun telah terjadi gerakan islamisasi itu akan terus terjadi
sekarang dan akan datang. Karena Minangkabau pada waktu dulu sebelum ajaran Islam masuk memiliki agama Hindu dan Buddha. Jauh sebelum Hindu dan Buddha masuk juga telah memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Dan pemikiran-pemikiran praktek beribadah animisme, dinamisme Hindu dan Buddha tersebut masih ada kala itu. Dan oleh karenanya Syekh Ahmad Khatib menulis dan melalui perantara muridnya mengkritik pemikiran-pemikiran dan praktek ibadah tersebut. Yang karenanya yang di dalamnya banyak mengandung tahayulan dan kesyirikan. Kemudian perkara harta warisan dalam budaya dan adat Minangkabau. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Karena di Minangkabau, dalam adat Minangkabau, harta itu terbagi dua. Ada harta pusaka sebagai harta adat yang kepemilikannya bukan kepemilikan pribadi, tetapi kepemilikan adat, kepemilikan kaum suku. Sedangkan harta yang kepemilikan pribadi itulah yang dapat dibagi secara hukum Islam atau juga dibagi secara hukum positif. Yang dalam hal ini Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau menilai semuanya harus dibagikan secara hukum agama. Terdapat silang pendapat. Dalam hal ini sebagaimana pepatah adat Minangkabau, besilang kayu dalam tungku mangkuk api dui. Maka terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini adalah biasa dan lumrah. Berikutnya, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang jauh dari Mekah sana, kemudian hari menjadi ulama Islam yang mendunia. Pada namanya masih tetap disematkan asal-usulnya sebagai anak keturunan Minangkabau dari daratan Melayu. Sehingga namanya disebut Al-Allama Asy-Syaikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Asy-Syafi'i Al-Makki Al-Jawi. Setidaknya pada masa depan, seorang Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran gerakan pembaruan Islam di Indonesia dan gerakan kemerdekaan, utamanya di kawasan. Di antara muridnya yang sukses membuat organisasi Islam adalah Muhammad Darwis, yang kemudian hari berganti nama dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan organisasinya yaitu Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1912 Miladiyah, dan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan organisasinya yaitu Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tahun 1926 Miladiyah. Dan pada masa pergerakan kemerdekaan Islam jauh sebelumnya itu, Syekh Ahmad Khatib melalui bukunya, tulisannya, dan juga melalui perantara muridnya memiliki hubungan dan mendukung gerakan-gerakan seperti gerakan Syarikat Islam yang dilakukan yang ketuai oleh Hos Cokro Aminoto. Ide-ide pembaruan dan pemurnian ajaran Islam selalu digaungkan oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dari Makkah Al-Mukarramah dan menggugah hati umat Islam agar tidak terjebak dalam kekufuran dan kesyirikan, sekaligus mengobarkan api semangat jihad, membela agama dan membela tanah air. Dari seorang Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dapat diambil iktibar bahwa semangat menuntut ilmu harus selalu digerakkan sedari kecil. Tauhid menjadi dasar dalam beragama, bertuhan dan kehidupan. Segala bentuk TBC plus M harus ditumpas sampai ke akar-akarnya. Karena proses Islamisasi akan terus berlanjut sekarang dan akan datang. Terima kasih. Setidaknya dari pemaparan tersebut, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sebagai seorang besar yang menjadi khatib dan imam tetap di Masjidil Haram kala itu memberikan semangat spirit bagi kita. Salah satunya bagaimana menegakkan tauhid sebagai dasar dalam beragama dan dasar dalam kehidupan. Kemudian tauhid tidak dapat dengan tauhid saja, kehidupan tanpa tauhid, kehidupan perlu juga dengan ilmu. Dengan ilmu maka tauhid dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan ilmu harus memerlukan tauhid, karena tanpa tauhid ilmu tidak akan terarah. Berikutnya berbagai macam bentuk pemikiran yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, kritik dan polemiknya dengan ulama-ulama yang notabene mereka semua adalah murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Terdapat silang pendapat, perbedaan pendapat adalah hal lumrah dan itu menjadi rahmat bagi kita semua. Itu yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan kita lanjutkan melalui diskusi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.